Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Muhammad Syahibul Imam MH selaku dosen mengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Lailatul Munawwarah dari kelas HKIA semester 4 NIM 1920110015 akan mempresentasikan makalah sosiologi hukum yang berjudul lembaga-lembaga sosial. Dari sini kami membuat sebuah rumusan masalah tentang lembaga-lembaga sosial. Definisi dari lembaga sosial itu sendiri apa yang pertama, dan yang kedua ciri-ciri dari lembaga sosial itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, bagaimana contoh dari lembaga-lembaga sosial itu. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara lembaga dan bekerjanya hukum di masyarakat. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari lembaga sosial. Lembaga sosial pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi adat istiadat. Kemudian berkembang menjadi tata kelakuan atau moris. Menurut Harton dan Hull, lembaga sosial atau institution bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga atau institution adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal. Sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Pendapat para tokoh tentang definisi lembaga sosial. Yang pertama, menurut Konjadiningrat, perantara sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan yang kedua, menurut Lepot, Van Von Webis and Becker, lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya. Yang ketiga, menurut Robert, lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, menurut Surjono Suharkanto, bahwa perantara sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Itu definisi dari lembaga-lembaga sosial oleh para ahli. Yang selanjutnya, contoh lembaga sosial. Contoh-contoh dari lembaga sosial itu sendiri perlu diketahui bahwa contoh-contoh lembaga sosial terbagi menjadi beberapa, di antaranya lembaga edukasi atau pendidikan. Lembaga edukasi atau pendidikan adalah lembaga sosial memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan dari tingkat dasar dengan satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perekonomian. Yang ketiga, lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan adalah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Sedangkan yang keempat, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang berperan dalam menunjukkan keberlangsungan proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam bermasyarakat sebagai proses pengambilan keputusan. Yang keenam, lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga keluarga ini terbentuk atas dasar adanya perkawinan dan hubungan darah.
Sedangkan hubungan antara lembaga-lembaga sosial, hubungan antara lembaga dan pekerjanya hukum di masyarakat itu kembali pada pengertian hukum sendiri. Pengertian hukum dan lembaga sosial. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara anggota masyarakat. Sedangkan lembaga sosial adalah himpunan dari ada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui hubungan keduanya, seorang ahli Surjono Sukanto dalam bukunya Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, beliau mengatakan bahwa hukum merupakan lembaga sosial. Di antaranya, di dalam prosesnya, hukum bertindak sebagai lembaga sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kedamaian dalam masyarakat. Jadi di sini dijelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga sosial di mana hukum menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat dapat hidup dengan damai dan tanpa ada konflik. Jadi saling menghargai satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial tersebut dari norma-norma yang hidup di masyarakat, norma-norma tersebut mengalami pelembagaan, yaitu proses menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga dikenal dan diakui, dihargai, dan ditaati. Setelah norma proses pelembagaan berlangsung, internasionalisasi, yaitu proses penyerapan norma-norma oleh masyarakat sehingga norma-norma atau telah berakar sebagai pedoman cara berpikir dan juga bersikap, berperilaku dan kehidupan sehari-hari. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk melaksanakan daripada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campuran tangan manusia pula. Jadi dibuat oleh manusia sendiri dan juga ditaati, dilaksanakan oleh manusia tersebut. Dari jalannya presentasi yang kami lakukan, ada sebuah masukan dari dosen bahwa yang perlu dan diperhatikan dalam lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ditumpangi oleh kepentingan, misalnya seperti kelompok pemuda yang membuat satu kelompok, misalnya asosiasi tentang peduli olahraga, asosiasi peduli olahraga di desa misalnya seperti desa Ragu Klambitan, RT 6 RW 2 Bati Ali Jepara. Nah, misalnya kalau pemerintah tidak waspada pada lembaga-lembaga atau forum-forum tersebut, seperti pemuda peduli olahraga tersebut atas nama desa tertentu misalnya, ini kadang hanya didominasi oleh kepentingan tertentu untuk mengambil proyek, untuk membuat data proposal atau apa misalnya. Nah, ini yang tidak bagus. Nah, masalahnya itu memang ada. Masyarakat itu seperti itu. Oleh karena itu, lembaga sosial masyarakat jangan sampai tidak berfungsi secara wajar, secara sehat. Mengapa? Jangan sampai lembaga sosial masyarakat itu justru menjadi sarana atau instrumen kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan kepentingan negara atau yang mengatasnamakan untuk pembangunan daerah dan seterusnya. Jadi perlu diingat bahwa
lembaga-lembaga sosial dalam bermasyarakat yang ditumpangi oleh kepentingan yang perlu diingat dan perlu diperhatikan itu seperti itu. Karena ketidakwajaran dalam bertanggung jawab yang mengatasnamakan kepentingan negara, perlunya apa tapi dalam mengaplikasikannya salah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.